Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ZM, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat aja ya. Kenalin, aku Yahya sebagai host pada podcast kali ini. Wah, gak kerasa nih teman-teman, kita udah masuk ke tahun 2022. Dan hari ini kita udah ada di hari pertama puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasanya lancar ya teman-teman. Semangat! Oke, nah karena ini podcast pertama kita dan ngobrol pertama kita bareng sama ZM, di sini aku mau ngenalin nih ZM secara luas, secara detail ZM itu apa, eventnya ada apa aja. Tapi sebelumnya kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak undang salah satu anak ZM untuk ngobrolin tentang ZM. Oke, kayaknya langsung aja nggak sih kita panggilin bintang tamu kita pada hari ini, yaitu ada Kak Ikam as Vice Chairperson Zahirul Mala 2022. Halo Kak Ikam. Ya, halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak. Ya. Duh, gimana nih Kak puasanya hari pertama, lancar nggak? Ya, karena hari pertama mungkin masih agak lemas ya, tapi harus tetap semangat. Iya benar, harus tetap semangat ya. Tadi sahur nggak Kak? Ya, alhamdulillah sahur ya gitu. Ya. Oke, mantep nih. Berarti Kak Ikam hari ini puasa dong teman-teman ya. Oke, ini Kak, karena ini podcast pertamanya ZM, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Kita mau tahu nih, ZM itu apa sih Kak secara detail gitu. Boleh nggak sih Kak jelasin dulu Zahirul Mala itu ada apa gitu? Oke, mungkin buat Zahirul Mala ya, itu kalau kita lihat secara hierarki di kampus, dia sekelas CNC atau Club and Community di bawah naungan USU. Tapi sebenarnya Zahirul Mala itu sendiri lebih daripada itu semua. Kalau kita berkaca dari eksternal keluar kampus, Zahirul Mala itu sudah termasuk LDK atau Lembaga Dakwah Kampus, yang di kasus ini kita bersama Jadebek Jakarta, Depok, Bekasi. Nah, Bekasinya itu termasuk kita yang Zahirul Mala gitu. Oke gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di Presiden University, Zahirul Mala ini ada di CIC di bawah naungannya USU ya berarti ya Kak ya. Oke, tapi kalau misalnya di luar berarti kampus-kampus luar itu bilangnya ini LDK gitu ya Kak? Iya, Lembaga Dakwah Kampus. Oh gitu. Nah berarti bisa kita bilang Zahirul Mala ini salah satu organisasi keagamaan yang ada di Presiden University gitu. Iya. Oke gitu teman-teman, berarti ZM ini salah satu organisasi keagamaan yaitu agama Islam yang ada di Presiden University. Oke, aku boleh tahu nggak sih Kak event apa aja nih yang ada di ZM? Kalau di event yang ada di ZM itu ada banyak. Ada yang satu kali kepengurusan, ada satu kali sebulan, ada yang per minggu. Nah, biasanya yang satu kali kepengurusan itu biasanya event-event besar kayak Intalk, Inspiring Talk, Big Eye Fest, ataupun Tadabur Alam atau yang lain juga. Terus kalau yang tiap bulan itu ada mentoring akbar, mentoring akhwat, mentoring ikhwan, dan yang lain juga. Dan ada juga proker bulanan yaitu ZM Podcast kali ini. Jadi ini ZM Podcast ini programnya khusus dari divisi kom yang dimana akan dilaksanakan insya Allah tiap bulan. Nah, kalau buat yang per minggu ada banyak juga, ada ZM Wajan atau Warung Jajan, ada Ngajar Ngaji, ada juga Al-Kahfi yang bareng. Nah itu. Wih, keren ya event di ZM nih teman-teman. Berarti dia ada yang weekly, monthly, sama yang yearly ya Kak gitu. Nah, salah satu yang di-mention sama Kak Hikam tadi adanya event yaitu dari divisi communication Zahirul Mala yaitu podcast ini gitu. Nah, jadi ini podcast pertama kita dan ini insya Allah akan diadain setiap bulan ya Kak berarti ya. Berarti untuk isunya itu bakalan beda-beda ya Kak untuk podcastnya. Iya benar sekali. Ih, keren kan teman-teman. Oke, nah mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada nggak sih Kak toleransi nih? Kita kan tahu ya di Presiden University itu nggak cuma agama Islam, nggak semuanya Muslim gitu. Nah, toleransi gimana yang diberikan dari organisasi ZM sendiri ke organisasi lainnya yang ada di PU gitu? Oh ya baik. Mungkin buat Zahirul Mala itu sendiri, kita berkaca dalam lingkungan Presiden University ya. Mungkin nggak seperti kampus-kampus lain yang kampus-kampus negeri
yang dimana mungkin mahasiswa muslimnya lebih banyak ya, dominan, mayoritas. Nah mungkin di PU ini sendiri kita lebih ke minor, tapi walaupun kita minor, kita tetap menunjukkan eksistensi kita dengan macam-macam kegiatan yang ada di Zahirul Ma'ala. Dan balik lagi, banyaknya adat ataupun ras dan segala macam multikultural yang ada di PU itu bukan menghalangi kita untuk menyebarkan syiar Islam itu sendiri, tapi lebih kepada sikap kita gitu. Bagaimana kalau agama yang lain merayakan hari raya mereka dan kita tidak mengganggu, begitu pula kita merayakan hari raya kita masing-masing tanpa ada namanya saling mengganggu ataupun ya penyimpangan-penyimpangan yang ada. Jadi seperti itu. Oke, nah berarti Kak aku bisa simpulin nih kalau misalnya cara toleransi dari organisasi ZM dengan dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang non muslim itu berarti dengan cara respect ya Kak. Kita menghargai agama lain gitu, menghargai hari-hari perayaan hari mereka gitu-gitu ya berarti. Oke, berarti salah satu toleransi yang bagus gitu dengan adanya eksistensi yang tinggi untuk yang non muslim gitu ya Kak. Oke, mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kayak kami ini kan vice chairperson ya Kak dari di ini ya untuk tahun ini di ZM. Ada nggak sih Kak kendala gitu atau rintangan gitu pas gitu alasan pas mau milih gitu jadi vice chairperson gitu, yang kita tahu kan tanggung jawabnya itu besar gitu ya, berat gitu. Nah ada nggak sih Kak alasan kuatnya? Pertama mungkin dari latar belakang ya, ingin alhamdulillah sekarang jadi vice chairperson ya. Ya karena situasi yang sekarang gitu, kita nggak bisa lagi menyamakan situasi sekarang seperti situasi yang sudah lampau di angkatan-angkatan yang sudah lalu, karena kita udah yang namanya udah mengalami pandemi dan belum lagi masa transisi dari online ke offline, belum lagi hybrid. Nah itu semua banyak kendala di mana kita coba buat nyatuin anggota-anggota ZM, baik itu yang sudah ada di Cikarang, yang offline ataupun yang masih online berada di kampung masing-masing. Nah itu menurut aku sendiri itu jadi tantangan terbesar gitu. Bagaimana kita mencoba mengumpulkan kembali gitu giroh dan semangatnya itu tetap dilestariin dari tahun ke tahun, dan kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan mahasiswa PU sendiri gitu, itu harus tetap dihidupkan, dan itu tantangan yang sangat besar menurutku. Oke, berarti kendalanya itu ada di masa pandemi seperti ini ya Kak ya. Berarti susah untuk ngebonding juga ya Kak, susah untuk beradaptasi karena ya hybrid kayak yang dimention sama Kak Ikam tadi, adanya online offline, tapi semuanya nggak bisa secara lancar gitu ya Kak. Tapi ya tetap aja ini salah satu kendala, tapi tetap harus tanggung jawab dong Kak sebagai VCP dari ZM 2022. Oke, masih ngobrolin terkait sama pandemi nih Kak. Gimana sih Kak sebagai vice chairperson atau secara pribadi nih ngebonding member-member ZM biar selalu ngumpul gitu, biar apa ya, kayak bisa kita bilang kayak ngebonding itu ya mempererat ya gitu ya Kak gitu. Ada nggak sih Kak dari pandangan pribadi dan sudut pribadi Kakak gitu? Mungkin buat ngebonding ya, kita berkaca dari tahun-tahun sebelumnya juga kan, kita ngelihatnya oh ini saya belum terlalu kenal sama orang ini, kenalnya namanya doang, terus mungkin nggak pernah bertemu secara langsung gitu. Nah jadi menurutku yang paling worth it itu ya kalau memang orang-orangnya sudah ada di sini dan orang-orangnya bisa diajak kumpul, ya diajak kumpul dulu. Kita mengenali di mana orangnya, bertemu langsung, berinteraksi langsung, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai. Nah, baru di sana kita ketemu chemistry-nya, kita bisa ngerti frekuensi orangnya kayak gimana, pembawaan orangnya seperti apa. Nah, ketika kita udah ngerti orang-orangnya, pembawaannya seperti apa,
maka kita bisa mengarahkan teman-teman semua, bisa mengajak teman-teman semua, dan nggak ada lagi kalau kita ngadain kegiatan atau acara atau program-program, nggak ada lagi namanya miskomunikasi gitu, nggak ngabarin sebelumnya ataupun hal-hal yang lainnya yang terkait miskomunikasi itu sendiri. Tapi kalau dari anggotanya masih memilih online, ya mungkin sebatas tetap dikabarin aja, jangan unreach, jangan putus lah silaturahimnya. Walaupun memang online ya namanya kita membonding online ya itu kan via Gmeet, via Zoom, via medsos gitu, nggak terlalu kurang lah adab-adabnya. Tapi walaupun kayak gitu tetap dimaksimalin. Cuman teman-teman yang udah ada datang di Cikarang ini offline, nah itu harus kita hargain dengan ketemu lebih lanjut gitu, sering-sering ketemu, sering-sering sharing bareng. Nah mungkin itu sih. Oke, bagus ya teman-teman. Berarti kalau dari Kak Ikamnya sendiri, ngebondingnya ada dua nih, anak-anak offline sama anak-anak yang online gitu ya. Kalau misalnya offline, biar chemistry-nya dapet langsung ngumpul ya Kak gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya yang via online, mungkin lebih sering ke Gmeet, Zoom gitu-gitu ya Kak. Oke, bagus ya, biar maksudnya biar tali silaturahminya ini gak putus nih sesama anak ZM gitu, benar ya Kak? Oke Kak, jadi kita balik lagi nih ngomongin tentang event yang ada di ZM. Apa sih event apa paling besar di ZM dan kapan aja tuh waktunya? Buat event yang paling besar di ZM sih sejauh ini ada buat kolaborasi dari divisi SA Student Activity sama EA External Affairs. Apa itu namanya Big I Fest, Big Islamic Festival. Nah itu jadi itu lomba-lomba yang diadain oleh dari pihak ZM-nya untuk masyarakat luas. Nah itu satu buat Big I Fest. Terus ada lagi penyertanya atau serangkaian acaranya, itu namanya InTalk atau Inspiring Talk. Nah ini digandrungin sama divisi dakwah dan nisayah. Nah, buat event terbesar ZM yang setahu aku yang paling besar dua itu, Big I Fest sama InTalk, Inspiring Talk. Oh gitu. Itu ada di bulan berapa nih Kak biasa diadain? Buat estimasi bulannya sekitar Oktober, mendekati Maulid Nabi juga. Oh gitu. Ya tadi kan aku sempat dengar ya Kak, katanya ada Big I Fest ya. Itu kayak lomba terbuka untuk umum. Berarti itu eventnya itu berhari-hari dong gitu? Atau gimana? Ya, mungkin kalau anak-anak PU familiarnya sama kayak Sopu ya. Nah, kalau kita di ZM ini kita ada lomba-lomba khusus muslimnya kayak hafalan, baca doa dan lain-lain. Nah, itu rangkaiannya beberapa hari juga gitu. Dan mungkin insya Allah nanti puncaknya itu di InTalk-nya, Inspiring Talk-nya. Oke, wih seru ya Kak, berarti ini kayak ada beberapa lomba gitu. Nah jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan, harus banget nih gercep ikut nanti di Big I Fest-nya ZM. Oke, jadi ada event paling besar tadi Big I Fest sama InTalk ya Kak. Oke. Nah sekarang aku mau balik lagi nih nanya ke Kak Hikamnya sendiri. Kalau boleh tahu Kak Hikam dari jurusan apa Kak? Kalau aku dari jurusan IT, batch 20. Oke, berarti Kak Ikam anak information technology ya Kak. Yeah. Nah, jadi kayak kita tahu kan IT itu kan kayak nggak gampang gitu ya. Yeah. Gimana sih Kak cara ngebagi waktu antara organisasi sama kuliah gitu? Kalau bagi waktu sih itu mungkin metodenya beda-beda tiap orang. Tapi kalau aku sendiri ya pertama kita nentuin dulu skala prioritasnya kayak gimana. Mungkin di event ZM misalnya masih berkisar antara beberapa hari, dan misal aku lagi ada tugas kuliah ataupun project yang tersisa beberapa hari atau beberapa jam. Nah, kita sebagai orang yang cukup udah berumur dan udah dewasa itu pintar-pintar milah skala prioritas tadi gitu. Nah, berdasarkan atas jangka waktu deadline-nya kalau menurut aku sendiri, dan juga lebih ke bagaimana mindset kita sih
jangan berpikir bahwa yang namanya organisasi dan kampus itu kita berpikir bahwa misal kita udah kerahin semua waktu buat kuliah, dan di mindset kita berpikir bahwa aku udah lelah nih kuliah dan gak ada waktu buat organisasi. Nah itu sebenarnya balik dari diri kita sendiri, apakah masih bisa meluangkan waktu atau nggak ada waktu gitu, dan itu balik dari persepsi orang masing-masing. Oke, berarti tadi yang aku dapat keywordnya ada di prioritas ya Kak. Ya. Nentuin dulu yang mana yang paling penting ya gitu, antara kuliah atau organisasi gitu ya. Oke, benar gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian gabung di organisasi ataupun kalian sibuk kuliah nih, nyimbangin aja mana sih yang paling prioritas antara organisasi itu sendiri ataupun kuliah gitu. Benar ya Kak? Oke, terakhir deh. Apa sih Kak yang paling seru dari ZM? Oh, yang paling seru dari ZM itu sih sebenarnya bagaimana kita tuh dengan rangkaian hiruk pikuknya banyak kegiatan itu justru membuat kita jadi lebih nyatu gitu, jadi lebih dekat, memahami satu sama lain. Dan kita yang namanya ini kan di samping kita mindsetnya sebagai organisasi juga, kita sebagai CNC, Club and Community, atau bisa juga kita artikan sebagai keluarga gitu. Jadi di samping kita dapat feel organisasinya, feel hierarki kepengurusan waktu kita menjalankan acara, kita juga mendapatkan hal yang namanya keluarga gitu, kekeluargaannya, teman-teman dekat dari berbagai latar belakang gitu, dari berbagai jurusan dan dari berbagai daerah, tapi kita satu gitu, satu dalam asas keimanan yang sama gitu. Dan itu menurut aku yang paling seru dari ZM, karena kita nggak lagi mikir wah kamu dari jurusan ini bergaul sama jurusan itu aja gitu. Kita nggak mandang itu semua, dan kita adalah satu kesatuan yang utuh, satu keluarga. Itu sih yang menurutku paling seru. Keren-keren. Nah, berarti selain hiruk pikuk yang menjadi tantangan, kekeluargaan juga kunci paling seru ya Kak di ZM ini ya. Jadi kayak di sini kayak kamu nggak ngerasa sendiri dong, kayak punya teman dari jurusan yang lain, dari daerah yang lain gitu ya Kak. Oke, mungkin itu aja sih Kak dari podcast kita hari ini. Makasih banget nih udah mau ngeluangin waktu untuk ngobrol dan sharing bareng ZM. Tapi ada nggak sih Kak yang mau disampaikan terakhir deh? Mungkin buat Zairul Maala sendiri sih ya, buat teman-teman dan mungkin adik-adik di bawahnya, ya pesan yang pengen saya sampaikan sih lebih ke bagaimana kita bisa memposisikan diri kita di zaman yang berbeda nantinya, situasi yang berbeda dan keadaan yang berbeda tentunya. Mungkin kalau di angkatan saya sendiri ini lagi masa transisi dari pandemi pelan-pelan menjadi offline. Nah mungkin nanti di masa depan adik-adiknya bakal mengalami kendala ataupun tantangan yang berbeda gitu. Jadi jangan pernah samakan antara satu angkatan dengan yang lainnya, tetapi coba dilestarikan semangat girohnya dari tahun ke tahun kayak gitu. Oke, makasih nih Kak udah mau sharing bareng kita. Nah, jadi hari ini podcast kali ini gak cuma isinya tentang apa itu ZM, tapi kita dapat banyak insight nih dari Kak Ikram hari ini. Oke, makasih ya Kak udah mau nempatin waktunya bareng kita. Makasih banget udah mau sharing nih bareng teman-teman ZM yang lain. Oke, makasih Kak. Oke teman-teman, nah tadi kita udah sharing bareng sama Vice Chairpersonnya Zahirul Maala 2022. Pasti keren banget kan, banyak banget nih insight yang kita dapat dari obrolan kita tadi bareng sama Kak Ikam. Oke, nah teman-teman mungkin ini aja untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.